Ya, tak buka dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, baik. Ya, kemarin sudah banyak kegiatan ya. Sudah ada kegiatan drama, sudah ada kegiatan wirausaha. Berkesan ya kemarin ya? Alhamdulillah. Si Fisda sampai mau nangis kemarin. Sudah nangis. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan terkait dengan topik atau materi kebinekaan global dengan topik pertama yaitu dunia yang berwarna. Dunia yang berwarna. Ini kau tahu ya berkebinekaan ya. Semboyan negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya? Iya, berbeda-beda tetap satu juga. Dan topik ini kalau tadi berkebinekaan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara kita. Nah, di sini ya kan diupayakan untuk Bhinneka Tunggalnya Ika itu untuk seluruh dunia. Ya, maka materi yang saya sampaikan hari ini adalah dunia yang berwarna. Oke. Lanjut. Nah, untuk capaian pembelajarannya yang pertama harapannya dari topik 1 ini tentang kebinekaan global, peserta diharapkan yang pertama memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman, yang kedua mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga mampu mempraktekkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Itu capaian pembelajaran untuk kali ini ya. Selanjutnya, oke, nih saya mau tanya sama kalian kaitannya dengan keberagaman ya. Yang pertama, apa jadinya jika dunia ini seragam atau sama? Atau maksudnya adalah semua manusia warna kulitnya, bahasanya dan budayanya itu sama. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Ya apa, Wis? Ada dampak negatif ya dan juga ada dampak positif. Nah, yang negatifnya apa yang negatifnya? Negatifnya itu ya nggak ada perbedaan, jadi semua Nggak ada perbedaan, semua sama. Nggak ada sesuatu yang menonjol, Pak. Oh, nggak ada sesuatu yang menonjol. Kalau positifnya? Positifnya itu nggak ada kesenjangan. Nggak ada kesenjangan. Yakin kalau dengan sama itu nggak ada kesenjangan? Ya kan kalau sama itu nggak kayak itu gelap. Oh, gitu. Ya. Jadi apa? Oke. Oke, nggak ada pembulian. Iya. Gelap sama yang putih beda. Oh, gitu. Kamu mending gelap apa mending putih? Gelap. Selanjutnya, pernahkah kalian terfikirkan, ya, pernah nggak berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain, ya? Pernah nggak terpikir? Kalau saya itu kalau boleh dilahirkan kembali, pernah nggak terfikirkan? Pernah. Yang pernah coba angkat tangan. Yang pernah. Nggak pernah terfikirkan Irna sama itu loh. Oh pernah. Oke. Nah pertanyaannya saya, pernah kepingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga mana? Jepang. Iya Jepang. Oke, terus Korea, Sibong. Thailand, Lamprong Hap. Cai. Rusia, kenapa? Kenapa anak patung Rusia? Jumbunya. Oh, itu. Lah, Julia, kenapa? Qatar lah, kenapa ke Qatar? Lah kan dia dilahirkan di situ, masa dia yang jadi pengemisnya? Indra Palestina. Oh, Indra Palestina. Oh, gitu ya. Ya tadi, dia ke Jepang. Kenapa kok pengen di Jepang? Dia pengen saja. Ya mestinya kan ada sesuatu yang menarik kamu gitu loh. Huh? Apa? Oh anime. Oke ya, budaya animenya gitu ya. Oke ya. Ada yang mau jadi Uncle Mutu? Oh, ya tadi ya. Terus yang selanjutnya, menurut kalian apakah dunia saat ini damai-damai saja? Loh, kenapa? Kenapa kok kebilang nggak damai? Palestina, oh pastinya sama Israel ya. Terus ya
Palestina sama Israel berarti konflik peperangan. Kalau tadi tetangga itu konflik apa, kan nggak perang sih ya. Konflik sosial mungkin dengan tetangga. Iri, Pak. Oh iya ya, konflik sosial ya, iri. Terus tadi kata si Fatim apa? Oh Prabowo, berarti konflik politik gitu ya, politik ya. Karena apa? Karena berbeda ya. Karena berbeda kan? Israel Palestina berbeda, makanya perang. Prabowo Jokowi yang katanya mau ini ya, yang kemarin ya, periode kemarin, kalau sekarang kan enggak ya juga. Terus tetangga karena iri, karena apa ya, berbeda tadi itu ya, yang satu bisa seperti ini, yang satu juga bisa ya. Oke, selanjutnya ya, oke. Jadi sejatinya sejak zaman dahulu kala itu manusia itu kan bermigrasi tuh ya, saling bermigrasi ya. Makanya kan kita itu mengenal yang namanya lagu nenek moyangku seorang pelaut gitu ya. Jadi sejak dahulu kan manusia itu bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena kalau kita meyakini kita itu berasal dari satu ayah satu ibu, dari Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa, kan seperti itu. Nah, kok bisa tadinya dua orang itu kita warna kulitnya sudah berbeda-beda, terus cara bahasa penuturannya juga berbeda, terus budayanya juga berbeda-beda. Salah satu faktornya ini karena terjadinya migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuh, salah satu faktornya itu karena ada migrasi. Lah, penduduk aslinya kita saja yang di Indonesia saja sudah berbeda-beda. Di Papua dengan kulitnya yang berbeda dengan kita yang ada di Jawa, kita dengan Kalimantan juga berbeda, kita dengan Sumatera juga berbeda. Itu ya, munculnya karena apa ya tadi? Karena migrasi itu. Oke. Selanjutnya, jadi selama berabad-abad manusia kan dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Pada sejatinya kan dulu itu hidupnya damai, tidak ada terjadilah. Faktornya apa sih sebenarnya kalau kita sudah tahu bahwa kita itu dari satu ayah, satu ibu, tapi kok yang sekarang kita rasakan itu konfliknya bermacam-macam. Konfliknya bermacam-macam. Apakah karena perbedaan warna kulit, ataukah perbedaan ras, apakah perbedaan suku, apakah hal seperti itu yang mengakibatkan seperti itu? Terjadinya konflik dan sebagainya. Apakah benar seperti itu? Ya. Oke, untuk memahaminya ya, mari kita bermain games. Ya, nanti kita akan memainkan sebuah game. Ya, jadi sebelum kita bermain games ya, ternyata muncul hal seperti itu karena apa? Salah satunya ada pemimpin negara atau kelompok tertentu yang anti pendatang. Anti pendatang. Maksudnya apa? Mereka menginginkan negara mereka itu hanya dihuni atau kelompok mereka itu hanya dihuni oleh ras atau suku dari yang sepemahaman mereka, suku atau ras yang sesuai dengan kelompoknya mereka saja. Itu ada ya. Nah, untuk itu ya, kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena terjadinya tadi ya, menganggap kelompok yang lain atau bangsa atau ras yang lainnya itu terkadang lebih berbeda dengan kita. Kita nggak bisa menganggap perbedaan itu. Ya, untuk mengetahuinya, mari kita main salah satu games. Nah, tugas kalian mudah nanti dari games ini. Hanya ini kan ada voucher ini kan ada gambar ya, gambar orang ya. Nah, tugas kalian nanti menebak orang ini itu berasal dari mana. Orang ini berasal dari mana? Oke ya? India paling gampang. Perindapan. Ya, kita mulai ya. Jadi ini ya, ada quotes-nya. Sejak dahulu manusia itu bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kalau di agama kita namanya hijrah. Nah, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi akhir-akhir ini ada pemimpin negara atau kelompok yang anti pendatang. Anti pendatang. Mereka menginginkan negara mereka hanya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, tugasnya sekarang kalian ya, atau misinya kalian yaitu mengembalikan sosok-sosok di gambar nanti yang akan saya tampilkan ke tempat asalnya. Oke, kita mulai. Oke, kira-kira orang ini orang mana? Spanyol. Orang mana? Spanyol. Kita coba ke Spanyol ya. Spanyol. Oh, salah, masih salah. Orang mana ini? Cina.
Meksiko, Cina atau Meksiko? Daripada Cina sendiri. Meksiko dulu, tadi ada bilang Meksiko. Meksiko salah. Terus? Afrika. Kanada. Benar. Kanada, kita coba Kanada. Salah juga. Oh, Amerika. United States itu Amerika ya. Coba. Oke. Ya, betul sekali. Ya. Lagi. Ya. Oke. Nah, terus dari permainan tadi ini. Oke ya, dari permainan tadi. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya? Tidak boleh ada migrasi. Bagaimana menurut kalian? Tidak bisa ekspor impor. Nggak bisa ekspor impor, iya. Terus? Tidak bisa liburan. Tidak bisa liburan, oke. Terus yang lainnya? Cari pekerjaan susah. Berarti si Anang ini cita-cita ke luar negeri nih mungkin ya. Oke, bagus. Yang lainnya? Ya, tadi nggak bisa ekspor impor, ya, nggak bisa bekerja, nggak bisa liburan, ya. Kalau kita hanya fokusnya hanya memandang dunia itu ya hanya di tempat kita saja, betul nggak? Hanya memandang di tempat kita saja. Kenalnya mung karo Epa, karo Julia, karo Pisda, kenalnya gue caca-caca gue tok. Ya, nggak bisa berkenalan dengan yang lainnya. Oke, yang kedua, apa yang disebut penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat ini? Apakah yang namanya penduduk asli itu orang yang lahirnya di tempat itu? Tidak. Kenapa? Orang asli itu kayak bawaannya dari dalam. Bawaannya. Padahal kita sudah tahu. Tadi aja kamu dari game saja nggak bisa menentukan itu orang mana, itu orang mana. Ada beberapa yang nggak bisa menentukan. Berarti itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu melihat manusia lain itu jangan hanya dari segi fisiknya saja. Bisa saja, oh tadi kayaknya kok kayak orang Cina gitu ya. Ya ternyata orang Filipina. Yang tadi kayaknya orang tulisannya diisi pakai hijau, ada tulisan Arabnya, dikira orang Arab, dikira orang Greenland atau apa, ternyata orang Amerika ya. Kalau yang hitam-hitam langsung ketemu orang Afrika, Pak. Tapi apakah orang Afrika itu, orang hitam itu hanya orang Afrika? Tidak ya. Jadi dengan kata apa yang disebut penduduk asli itu sesuai enggak? Apakah masih ada kata penduduk asli? Penduduk asli itu yang mana? Ya, maka harus kita pahami terlebih dahulu. Ya. Yang ketiga, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang atau mempunyai kebijakan, bisa membuat kebijakan, bisa bikin aturan, ya, apa kebijakan Anda tentang perbedaan tadi itu? Terkait dengan orang yang bermigrasi ke wilayah kalian atau bertempat tinggal di tempat wilayah kalian, gitu ya. Terus bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Kira-kira yang pertama dulu, kalau kalian punya kekuasaan, ya kaitannya dengan tadi ada migrasi tadi itu, ya kebijakan apa yang ingin kalian buat? Kira-kira apa? Dari keberagaman itu, kebijakan apa kira-kira yang ingin kalian buat? Kan berbeda-beda tadi. Nah, misalkan si Julia jadi presiden, misalkan Julia jadi presiden. Terus kan otomatis ngelola negara itu ada pendatang yang kepingin jadi orang Indonesia. Kira-kira kebijakannya bagaimana menurut Julia? Boleh atau tidak? Tergantung, Pak, menyesuaikan. Menyesuaikan. Tergantungnya dalam artian Orang tersebut kalau tinggal di Indonesia kamu membuat onar atau tidak. oh gitu. Berarti dilihat dulu ya, dilihat dulu orangnya ya, membahayakan atau tidak. Oke, yang lainnya mungkin kalau misal kamu punya kebijakan, punya aturan, kamu mau bikin aturan apa atau mau bikin wacana apa kaitannya dengan perbedaan tadi itu? Kenapa nah? Ya, boleh, Pak. Boleh. Terus kalau untuk seperti itu gimana kita? Ada syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat tertentu, iya. Jadi boleh, tapi asal ada syarat-syarat tertentu gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Menurut kalian, bagaimana agar kita itu bisa rukun damai itu menurut kalian seperti apa? Toleransi. Toleransi, oke. Terus yang lainnya?
Saling menghormati, iya. Oke, lanjut yang selanjutnya. Oke, ya. Kita itu satu kesatuan yang berbeda. Kita itu satu kesatuan yang berbeda. Ya, kita saksikan dulu video yang ada di sini. Ini musiknya saya matikan dulu. Ya, kita saksikan video berikut ini. Kita satu kesatuan yang berbeda. Ini kalau misalkan kita melakukan tes DNA, tahu ya tes DNA ya? Dicek ya. Mari kita buktikan lewat tes DNA. Sebenarnya itu, ya. Nah ini yang dimaksud tes DNA itu apa? Molekul panjang dan seterusnya. Ke generasi berikutnya membawa jejak sejarah manusia yang tak mungkin terhapus. Tahu ya siapa ya? Siapa? Najwa Shihab. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan di DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis Kayak cukup bareng di situ. itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda, dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah semua. Ya. Oke, jadi dari tayangan video itu bisa kita simpulkan bahwa memang penduduk asli Indonesia itu ya tidak ada sekarang di asli murni, karena semuanya itu ternyata pendatang migrasian. Ya. Ya, dengan apa dari tes DNA tadi ya, tadi aja Najwa Shihab yang dia merasanya itu saya itu ada keturunan gen ke Timur Tengahan. Ternyata ketika dites DNA ternyata di dalam dirinya Najwa Shihab itu lebih banyak gen Chinese-nya atau Tionghoanya ya daripada gen Timur Tengahnya. Nah, lanjut. Oke. Selanjutnya, ya kan? Bisakah kalian mengucapkan kata terima kasih atau minta maaf ya dalam ragam bahasa dunia? Bisa enggak? Bisa enggak? Ya sebagian kecil ya, mungkin kayak thank you, excuse me ya, atau arigato gozaimasu ya. Atau mungkin ya, suhun atau apa gitu ya. Nah ini hal ini sesuai dengan ini konsep yang kedua ini, yaitu manusia itu beragam macamnya, manusia itu ragam bangsanya, bangsa ya, manusia itu ragam bahasanya. Nah kalau kita lihat fakta aslinya, coba bayangkan ada 7,7 miliar penduduk yang ada di dunia. 7,7 miliar penduduk yang ada di dunia. Ya. Kurang lebih ya jumlahnya ya. Mereka itu memiliki keragaman yang berbeda-beda. Yang tinggal, yang hidup di Indonesia. Di dunia ini dengan kepingin menikmati keindahan dunia. 7,7 miliar. Dengan apa? 6.500 bahasa etnik dan nasional. Itu berbeda-beda. Kurang lebihnya 6.500. Yang digunakan untuk bercakap-cakap ya, untuk ngobrol, untuk ngomong di seluruh penduduk yang ada di dunia. Dan terdiri dari 5 benua dengan kurang lebih 197 negara kalau kita lihat faktanya yang terjadi sekarang ini. Terus ada kurang lebih 4.200 agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh manusia. Coba bayangkan. Kurang lebih 4.200. Yang kamu percaya yang terbesar kan kayak Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Itu kan hanya sebatas karena itu memang dipercaya oleh banyak orang. Tapi sebenarnya masih lebih banyak lagi ya pemahaman terkait dengan tadi agama dan kepercayaan. Ya. Nah, ini kalau
Bahkan ragam gerakan gestur saja itu juga menunjukkan hal yang berbeda. Di Amerika bilang oke itu ya oke. Di Brazil itu namanya hinan. Itu hinan ya. Kalau di Inggris oke. Kalau di Rusia kosong. Padahal kalau kita di Indonesia namanya kosong itu nggak ada isinya sama sekali, bukan dalam artian oke atau siap atau sip gitu ya. Kalau di Jepang uang ya, uang. Gitu ya. Uang itu kan kita ya uang alat pertukaran ya, alat transaksi. Ya itu bahasa oke-nya Jepang itu bilangnya uang gitu ya. Lanjut. Ya. Nah, oke, konsep yang ketiga itu adalah keragaman itu dapat menciptakan tingkat kecerdasan dari keragaman. Karena berbeda-beda itu kalau disatukan itu menciptakan suatu karya. Seperti halnya kemarin kalau kalian sudah melakukan wirausaha, melakukan pementasan drama, itu kan dari berbeda-beda sumber pendapat dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya ketika disatukan menjadikan sebuah produk hasilnya. Ya, jadi keragaman itu yang akhirnya meningkatkan kemampuan kita berpikir, gitu ya. Nah, ini sejalan dengan ini. Kita saksikan video yang kali ini ya. Oke. Jadi ini ceritanya ada dua sahabat. Ya. Ijul sama Ijal. Dua-duanya berprestasi ya. Dua-duanya berprestasi. Yang Ijul hanya mau bergaul dengan teman-temannya saja. Nah, ini Ijal beragam teman-temannya. Nah, temannya Ijal berbagai macam. Jadi, kalau kamu mau sukses, nggak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Ya, ada Ijal sama Ijul. Tadi yang lebih sukses itu Ijal apa Ijul? Ijal apa Ijul? Ijal. Ya, kenapa? Karena salah satunya dia bisa berteman dengan siapapun saja. Kalau Ijul itu hanya terkungkung pertemanannya hanya dengan ini saja. Ya. Oke. Jadi seperti yang kita lihat tadi bahwa kenyataannya ya ketika kita juga ingin meraih kesuksesan salah satunya adalah dari kita berteman, berkawan ke semua orang yang beragam. Tuh, akan tetapi yang terjadi adalah yang seperti yang kita sampaikan tadi itu munculnya apa? Munculnya konflik. Konfliknya apa? Ya salah satunya ini kita lihat ya. Rentan sekali perbedaan itu terjadi konflik. Contoh yang pertama itu ada dari Eropa atau negara-negara yang ada di Eropa. Kenapa? Karena merasa terancam oleh para pendatang dari kaum migran. Contoh yang suka bola kalau kalian tahu Balotelli, tahu nggak Balotelli? Tahu ya? Atau nggak Kylian Mbappe? Kylian Mbappe itu apa murni orang Prancis? Ya, Mbappe itu apa murni orang Prancis? Tidak, ternyata dia punya gen dari orang Afrika. Ya, sama seperti itu. Ya, ini terjadi konflik. Ya, terjadi konflik. Takutnya karena terjadi perbedaan tadi itu ya terjadi konflik. Ini yang pertama. Rentan sekali perbedaan itu terjadi konflik, sangat rentan sekali. Yang kedua itu di Amerika Serikat. Terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga dengan kulit hitam ya, dengan warga keturunan Asia di Amerika Serikat. Karena apa? Ya karena merasa berbeda itu tadi. Dulu di Amerika Serikat, warga dengan kulit hitam itu dianggapnya sebagai budak. Sehingga status sosialnya itu di bawah orang-orang yang berkulit putih. Oke, jadi dari fakta-fakta yang kalian lihat tadi itu, ya, apakah benar ketika berbeda itu kita harus seperti itu?
Apakah benar kalau berbeda itu harus seperti itu? Kan tidak. Ya. Kalau dikatakan bahwa tadi ketika saya awal itu menyampaikan apakah apakah dunia itu dirasanya damai-damai saja? Pada kenyataannya tidak itu karena apa? Karena ada segelintir orang yang merasa perbedaan itu secara tidak langsung itu nestapa. Ya tidak setuju kalau ada perbedaan. Padahal kalau dari perbedaan itu bisa menciptakan suatu hal yang bagus. Nah, kita lihat ini adalah konsep kelima adalah kunci kesuksesan di abad ke-21. Ya, ada 6 poin. Yang pertama itu orang yang bisa menyelesaikan masalah secara inovatif. Jadi ketika kamu ingin sukses, salah satu langkahnya adalah menciptakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu masalah secara inovatif. Ya, dari 3 hal itu yang diikuti dengan komunikator yang kreatif. Percuma kamu punya ide untuk menyelesaikan masalah, sudah punya investigasi masalahnya apa, punya ide solusinya seperti apa, sudah membuat analisis kritisnya apa, penyebabnya kenapa, namun tidak punya komunikator yang bagus, ya. Jadi dia tidak bisa menyampaikan secara kreatif, dua ide tapi nggak bisa menyampaikan secara kreatif, ya sama saja. Ide, gagasan, pemikiran dan sebagainya nggak akan tersampaikan dengan baik. Makanya kalau ingin sukses ya harus bisa menyampaikan juga ide, gagasan, kreativitasnya harus bisa disampaikan. Terus yang bawah itu adalah pembaca yang baik. Pembaca dalam artian itu adalah bisa menganalisa situasi dan kondisi yang ada. Ya, perubahan iklim, perubahan lingkungan dan sebagainya itu bisa menganalisa dengan yang baik. Terus yang terakhir ada pembelajar yang pandai. Pembelajar yang pandai itu tidak dikategorikan bahwa kita itu orang pandai karena sudah dikasih gift atau pemberian sama Tuhan bahwa kita itu pandai. Yang dimaksud pembelajar pandai itu adalah seseorang yang bisa memecahkan masalahnya, belajar sesuatu tapi dengan caranya sendiri. Tidak dengan aturan bahwa oh saya itu orang yang tidak pandai, itu tidak. Tidak aturan dari pemikiran kita yang seperti itu, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada itu dari apa? Dari penyelesaian kita sendiri. Kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, itu adalah pembelajar yang pandai. Ya. Nah, yang selanjutnya itu dapat dikategorikan ke dalam hal ini. Jadi ketika keahlian yang dibutuhkan pada abad ke-21 ya, kalau tadi adalah kunci suksesnya, kalau ini adalah keahlian yang dibutuhkan. Yang pertama itu adaptif atau dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya. Atau bisa menyelesaikan sesuatu masalah itu secara beradaptasi. Misalkan kemarin kalian menemukan masalah di drama, menemukan masalah di wirausaha, itu beradaptasi. Oh, ini loh penyelesaian seperti ini. Yang kedua, komunikasinya secara kolaborasi atau bekerja sama. Tidak bisa menyelesaikan secara individu, harus punya kebersamaan. Yang terakhir adalah fasih digital. Ya. Oke, jadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan keberagaman. Ya. Yang kita bisa kategorikan keberagaman itu adalah suatu yang harus kita terima dengan lapang dada. Tidak bisa dari perbedaan itu kita jadikan permusuhan atau konflik yang terjadi, tapi kita harus menerima itu. Jadi keberagaman menciptakan kreasi, keberagaman menciptakan intelektual, keberagaman menciptakan kebersamaan. Ya, itu demikian perjumpaan kita kali ini. Namun, ya saya mencoba, ya. Kita belajar toleransi dari berbagai negara. Kita mencoba. Ya, bisa nggak ketika kalian itu sudah sekarang kan punya alat komunikasi semua ya. Cuma pertanyaannya saja, bisa nggak kalian berkomunikasi dengan orang dari negara lain? Ya, tuh. Harapannya saya itu kalian punya teman dari negara lain, harapannya saya. Demikian pertemuan kita kali ini saya cukupkan ya terkait dengan
dunia yang berwarna. Nggak ada pertanyaan ya? Tidak ada ya, nanti dicoba ya. Oke, demikian saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.